Di sebuah lembah berkabut, seorang anak bernama Aruna mendengar legenda tentang puncak dunia, tempat keheningan mampu berbicara kepada hati manusia. Ketika panggilan misterius memecah ketenangan desanya, Aruna memulai perjalanan berbahaya yang akan menguji keberanian, mengungkap rahasia batin, dan mengubah takdirnya selamanya, melampaui batas ketakutan menuju cahaya kedamaian sejati bagi semua. Di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah desa kecil yang hampir selalu tersembunyi di balik pelukan alam. Desa itu bernama Lembah Laras, tempat rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan atap jerami yang menghangatkan suasana. Pepohonan pinus mengelilingi desa seperti penjaga setia, sementara aliran sungai kecil berkelok pelan di antara ladang-ladang hijau. Di desa inilah tinggal seorang anak bernama Aruna. Seorang anak yang dikenal pendiam namun memiliki tatapan mata yang selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Warga desa sering melihat Aruna duduk di tepi jendela rumahnya, menatap perbukitan yang membentang jauh, seolah menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Setiap pagi, Lembah Laras selalu disambut oleh kabut lembut yang turun perlahan dari puncak gunung di kejauhan. Kabut itu tidak pernah menakutkan, justru terasa seperti selimut hangat yang menyelimuti desa. Pepohonan tampak samar seperti lukisan air yang lembut, dan suara ayam berkokok terdengar teredam, menciptakan suasana yang damai. Aruna sangat menyukai pagi seperti itu. Ia sering berjalan tanpa alas kaki di halaman rumahnya, merasakan embun yang masih menempel di rerumputan. Bagi Aruna, kabut pagi terasa seperti dunia yang sedang beristirahat, dan di saat seperti itulah ia merasa pikirannya menjadi tenang. Aruna tinggal bersama neneknya yang bernama Nirmala, seorang perempuan tua yang lembut dan bijaksana. Nenek Nirmala dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama desa. Setiap malam sebelum tidur, ia sering menceritakan kisah-kisah tentang alam, bintang, dan perjalanan manusia yang mencari makna hidup. Aruna selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama ketika neneknya mulai bercerita tentang legenda yang jarang dibicarakan oleh warga desa lain. Legenda itu mengisahkan tentang sebuah tempat yang disebut sebagai puncak dunia, sebuah puncak gunung yang konon berada jauh di atas awan. Menurut cerita neneknya, puncak dunia bukan sekadar tempat yang tinggi, melainkan tempat yang dipenuhi keheningan yang hidup. Nenek Nirmala selalu berkata bahwa di sana, keheningan dapat berbicara langsung kepada hati manusia. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perasaan yang hangat dan jernih. Banyak orang dalam legenda itu melakukan perjalanan panjang untuk mencapainya, namun hanya mereka yang berjalan dengan hati tenang yang mampu menemukan jalan menuju puncak tersebut. Setiap kali mendengar cerita itu, Aruna merasakan sesuatu bergetar lembut di dalam dirinya, seperti panggilan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Hari-hari Aruna di desa sebenarnya sederhana. Ia membantu neneknya menanam sayur, memberi makan ayam, dan mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan. Namun, di sela-sela kesibukan itu, Aruna sering berhenti dan menatap puncak gunung yang selalu tertutup kabut tipis. Ia merasa seolah gunung itu menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk ditemukan. Kadang-kadang, ia mendengar suara angin yang berdesir melewati pepohonan pinus, dan suara itu terdengar seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Meskipun ia tidak pernah merasa takut, Aruna mulai menyadari bahwa hatinya perlahan dipenuhi rasa penasaran yang semakin dalam. Pada suatu pagi yang sangat tenang, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, Aruna berdiri di tepi ladang sambil memandang lembah yang hampir sepenuhnya tertutup putih. Dunia terasa sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang menenangkan. Ia teringat kembali cerita neneknya tentang puncak dunia dan keheningan yang bisa berbicara kepada hati manusia. Untuk pertama kalinya,
Aruna merasakan bahwa legenda itu mungkin bukan sekadar cerita sebelum tidur. Ia tidak tahu mengapa, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa suatu hari nanti, langkah kecilnya akan membawanya menuju tempat yang selama ini hanya hidup dalam kisah-kisah lama desa. Kabut pagi yang biasanya menenangkan mulai terasa berbeda bagi Aruna sejak hari itu. Setelah perasaan aneh yang muncul saat ia memandang lembah yang tertutup putih, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang puncak dunia. Ia tetap menjalani rutinitasnya membantu nenek Nirmala, tetapi setiap langkahnya terasa lebih lambat, seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Bahkan suara ayam, gemericik air, dan gesekan dedaunan terasa seperti bagian dari pesan yang belum ia pahami. Nenek Nirmala sesekali memperhatikan Aruna dengan tatapan lembut, seakan mengetahui bahwa sesuatu sedang tumbuh dalam hati cucunya. Hari itu, matahari tenggelam lebih lambat dari biasanya. Langit berubah menjadi gradasi warna jingga, ungu, dan merah muda yang menyebar seperti lukisan yang dilukis dengan kesabaran. Aruna duduk di atas batu besar di pinggir ladang gandum yang mulai menguning. Angin senja berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang baru mekar. Saat itulah Aruna merasakan sesuatu yang berbeda. Hembusan angin terasa lebih hangat, lebih dekat, dan seolah memiliki arah yang jelas menuju dirinya. Tiba-tiba, dedaunan pinus berdesir dengan irama yang tidak biasa. Angin bergerak melingkari Aruna, membuat rambutnya bergoyang pelan. Dalam keheningan senja itu, Aruna merasa seolah mendengar bisikan halus. Bukan suara yang jelas, melainkan seperti panggilan lembut yang menyentuh hatinya. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ladang terbentang sunyi, dan burung-burung mulai kembali ke sarang. Namun perasaan dipanggil itu tidak menghilang, justru semakin terasa nyata. Aruna berdiri perlahan, mencoba mengikuti arah angin yang berhembus melewati ladang menuju jalur kecil yang mengarah ke hutan pinggir desa. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah kakinya bergerak tanpa ragu. Angin terus berhembus di depannya, seperti menuntun jalan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur dengan ketenangan yang aneh. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang telah lama menunggunya. Langit senja semakin gelap ketika Aruna sampai di batas hutan. Pohon-pohon pinus berdiri tinggi, menciptakan bayangan panjang yang menari pelan di tanah. Angin berputar di antara batang pohon, menghasilkan suara seperti nyanyian lembut yang berulang. Aruna memejamkan mata sejenak, mencoba mendengarkan dengan lebih dalam. Dalam diamnya, ia merasakan perasaan hangat menjalar di dadanya, seperti seseorang sedang berusaha berbicara tanpa menggunakan kata-kata. Tiba-tiba, hembusan angin menjadi lebih kuat, namun tetap terasa lembut. Daun-daun kering beterbangan mengelilinginya membentuk lingkaran kecil sebelum jatuh perlahan. Dalam momen itu, Aruna merasa seperti mendengar namanya dipanggil dengan sangat pelan, hampir seperti mimpi. Ia membuka mata dengan cepat, napasnya sedikit tertahan. Tidak ada siapapun di hadapannya, tetapi suara angin yang berdesir terdengar seperti menyusun kalimat yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Perasaan itu membuat Aruna teringat cerita neneknya tentang mereka yang dipanggil untuk melakukan perjalanan menuju puncak dunia. Legenda itu mengatakan bahwa panggilan tidak datang melalui kata-kata, melainkan melalui alam yang berbicara kepada hati. Aruna mulai menyadari bahwa mungkin panggilan itu sedang datang kepadanya. Namun, kesadaran itu membuatnya diliputi perasaan ragu. Ia masih seorang anak desa biasa. Ia belum pernah pergi jauh dari lembah tempat ia dibesarkan. Angin perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Aruna duduk di akar pohon besar, memandangi cahaya terakhir matahari yang menghilang di balik pegunungan.
Ia merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan, tetapi juga ada kegelisahan yang halus. Ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya yang dipanggil? Apa yang menunggunya di puncak dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti daun yang tertiup angin, tanpa jawaban yang pasti. Saat malam mulai turun, bintang-bintang pertama muncul di langit. Aruna memutuskan untuk kembali ke rumah, tetapi langkahnya terasa berbeda dari sebelumnya. Ia merasa seperti membawa rahasia yang belum siap ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada neneknya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa panggilan itu nyata. Ia dapat merasakannya seperti aliran air yang terus bergerak di bawah permukaan tanah. Ketika Aruna tiba di halaman rumahnya, ia menoleh sekali lagi ke arah hutan yang kini tenggelam dalam bayangan malam. Angin senja berhembus pelan, seolah mengucapkan selamat malam. Aruna menarik napas panjang dan memandang langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Ia belum tahu kapan perjalanan itu akan dimulai, tetapi ia merasa yakin bahwa suatu hari, langkahnya akan membawanya mengikuti panggilan angin menuju jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam setelah Aruna mendengar panggilan, angin terasa lebih panjang dari biasanya. Ia berbaring di samping jendela kamarnya, memandang bayangan pepohonan yang bergerak perlahan tertiup angin malam. Suara serangga dan gesekan daun menciptakan irama yang menenangkan, tetapi pikirannya terus kembali pada perasaan aneh yang ia alami di tepi hutan. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan jalur kecil menuju pepohonan pinus terus muncul di benaknya, seolah jalur itu menunggunya untuk kembali. Keesokan paginya, kabut turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Desa Lembah Laras tampak hampir menghilang. Hanya suara lonceng kecil dari leher kambing warga yang sesekali terdengar samar. Aruna membantu nenek Nirmala menyiapkan sarapan, tetapi gerakannya tampak lebih cepat dari biasanya, seperti seseorang yang memiliki tujuan tersembunyi. Neneknya menatap Aruna dengan senyum tenang, seolah memahami sesuatu tanpa perlu bertanya. Setelah selesai membantu, Aruna meminta izin untuk mencari kayu bakar di pinggir hutan, sebuah alasan yang terdengar biasa, tetapi hatinya tahu bahwa ia sedang mengikuti panggilan yang sama seperti kemarin. Langkah Aruna menyusuri jalan tanah terasa lebih mantap. Kabut mengambang rendah di antara pepohonan, menciptakan lorong-lorong putih yang tampak seperti jalan menuju dunia lain. Semakin ia mendekati hutan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara ranting patah, hanya desiran angin lembut yang terasa seperti napas panjang alam. Aruna berhenti sejenak di batas hutan, mengingat kembali perasaan hangat yang ia rasakan kemarin, lalu melangkah masuk dengan hati yang berdebar pelan. Di dalam hutan, cahaya matahari menembus sela-sela daun, membentuk titik-titik cahaya yang berkilauan seperti kunang-kunang yang membeku di udara. Aruna berjalan perlahan, memperhatikan setiap langkahnya agar tidak menginjak tanaman kecil yang tumbuh di tanah lembab. Ia merasa hutan itu hidup, bukan menakutkan, melainkan penuh perhatian. Setiap batang pohon tampak berdiri seperti penjaga yang mengamati tanpa menghakimi. Angin berhembus lebih pelan di dalam hutan, membawa aroma tanah, lumut, dan bunga liar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Aruna melangkah lebih dalam, ia mendengar suara gemerisik lembut dari balik semak-semak. Ia berhenti dan menahan napas, mencoba memastikan apakah suara itu berasal dari hewan kecil atau hanya daun yang jatuh. Perlahan, dari balik kabut tipis, muncul seekor rusa putih yang berdiri dengan anggun. Tubuhnya besar, bulunya tampak bersinar lembut seperti disinari cahaya bulan, dan matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Rusa itu tidak terlihat takut,
justru menatap Aruna dengan pandangan yang terasa hangat dan penuh pengertian. Aruna terdiam, merasa seperti waktu berhenti bergerak. Ia tidak berani mendekat, tetapi juga tidak ingin melangkah mundur. Rusa putih itu berjalan perlahan mendekatinya, setiap langkahnya hampir tidak menimbulkan suara. Ketika jarak mereka hanya beberapa langkah, Aruna merasakan perasaan damai yang luar biasa. Ia tidak mendengar kata-kata, namun dalam tatapan rusa itu, ia merasakan pesan yang lembut, seperti seseorang yang sedang menyambut tamu yang telah lama dinanti. Rusa itu kemudian berbalik dan berjalan perlahan menyusuri jalur sempit di antara pepohonan, lalu berhenti dan menoleh ke arah Aruna. Tanpa berpikir panjang, Aruna mengikuti langkahnya. Ia tidak merasa takut, justru merasa aman, seolah ia sedang dipandu oleh sesuatu yang memahami tujuan perjalanannya. Jalur yang mereka lewati dipenuhi lumut hijau lembut dan bunga kecil berwarna biru pucat yang memancarkan aroma menenangkan. Setiap langkah terasa seperti membawa Aruna semakin jauh dari dunia yang ia kenal, namun semakin dekat dengan sesuatu yang lebih dalam. Setelah berjalan cukup lama, rusa putih itu berhenti di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana terdapat pohon besar dengan batang yang sangat tua, akarnya menjalar luas seperti tangan yang memeluk tanah. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, jatuh tepat di sekitar pohon itu, menciptakan lingkaran cahaya hangat. Rusa putih itu berdiri di dekat pohon, lalu menatap Aruna sekali lagi. Dalam momen itu, Aruna merasakan ketenangan yang begitu kuat hingga napasnya menjadi lebih pelan dan teratur. Tanpa suara, Aruna merasa seolah memahami pesan yang disampaikan rusa tersebut. Ia merasakan bahwa perjalanan menuju puncak dunia bukanlah perjalanan yang membutuhkan kecepatan, melainkan kesabaran dan ketenangan hati. Ia menyadari bahwa setiap langkah harus diambil dengan penuh kesadaran, mendengarkan alam dan dirinya sendiri. Rusa putih itu tetap diam, tetapi kehadirannya terasa seperti guru yang mengajarkan tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, rusa putih itu melangkah menjauh, perlahan menghilang di balik kabut hutan. Aruna tetap berdiri di tempatnya, merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih yakin, meskipun perjalanan yang menunggunya masih terasa panjang dan penuh misteri. Ketika akhirnya ia berbalik untuk kembali pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan awal dari pelajaran yang akan menuntunnya lebih jauh menuju puncak dunia, tempat keheningan benar-benar dapat berbicara kepada hati manusia. Perjalanan pulang dari hutan pada hari itu terasa berbeda bagi Aruna. Ia berjalan melewati jalur setapak dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan dengan rusa putih masih terasa jelas dalam pikirannya, seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dilupakan. Setiap langkahnya kini terasa lebih terarah, seolah ia tidak lagi sekadar berjalan pulang, melainkan sedang membawa pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Kabut mulai menipis ketika ia keluar dari hutan, namun dalam hatinya, ia justru merasa sedang memasuki dunia yang lebih dalam dan misterius. Malam harinya, Aruna duduk di beranda rumah bersama Nenek Nirmala. Mereka memandang langit yang dipenuhi bintang yang berkelip tenang. Aruna hampir menceritakan pertemuannya dengan rusa putih, tetapi sesuatu menahannya. Ia merasa pengalaman itu terlalu rapuh untuk diucapkan. Nenek Nirmala hanya tersenyum lembut sambil menyeduh teh hangat, lalu berkata pelan bahwa alam sering berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Kalimat itu membuat Aruna menunduk, merasakan hangat yang menjalar di dadanya, seolah neneknya memahami semuanya tanpa perlu mendengar ceritanya. Keesokan harinya, Aruna kembali merasa panggilan yang berbeda. Kali ini bukan berasal dari arah hutan,
melainkan dari suara gemericik air yang samar terdengar dari kejauhan. Ia menyadari bahwa suara itu berasal dari sungai yang terletak di balik bukit kecil di sisi lain desa, tempat yang jarang ia kunjungi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya membantu nenek, Aruna memutuskan untuk mengikuti suara itu. Angin siang berhembus lembut, membawa aroma air dan batu basah yang terasa segar. Perjalanan menuju sungai ternyata lebih panjang dari yang ia bayangkan. Ia harus melewati ladang bunga liar yang tumbuh tak beraturan, lalu menuruni jalur berbatu yang licin. Saat ia semakin mendekat, suara air terdengar semakin jelas, namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Gemericik air itu terdengar seperti memiliki irama yang teratur, hampir menyerupai nyanyian yang dinyanyikan dengan sangat pelan. Aruna merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tetapi karena rasa kagum yang mendalam. Ketika Aruna akhirnya tiba di tepi sungai, ia melihat air yang mengalir jernih di antara batu-batu besar yang tertutup lumut hijau. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilauan seperti serpihan kaca yang menari mengikuti arus. Ia duduk di sebuah batu datar di tepi sungai dan memejamkan mata. Saat itulah ia menyadari bahwa suara sungai benar-benar terdengar seperti lagu yang mengalir tanpa henti, lembut, tenang, dan penuh kehangatan. Aruna mencoba mendengarkan lebih dalam, mengikuti irama aliran air yang bergerak di antara bebatuan. Ia mulai merasakan napasnya menyesuaikan dengan aliran sungai, perlahan menjadi lebih teratur dan damai. Dalam keheningan itu, ia merasakan seolah sungai sedang menyampaikan sesuatu kepadanya. Bukan melalui kata-kata, melainkan melalui aliran yang terus bergerak tanpa terburu-buru. Sungai itu mengajarkan bahwa perjalanan panjang tidak perlu dilalui dengan tergesa-gesa, karena setiap aliran memiliki waktunya sendiri untuk mencapai tujuan. Tiba-tiba, angin lembut berhembus melintasi permukaan air, menciptakan gelombang kecil yang memecah bayangan langit di sungai. Aruna membuka mata dan melihat daun kering yang jatuh ke dalam air, lalu terbawa arus dengan tenang. Ia memperhatikan daun itu bergerak melewati batu, berputar sebentar, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam momen itu, Aruna merasakan pelajaran yang sangat sederhana namun dalam. Ia memahami bahwa terkadang perjalanan hidup membutuhkan kesabaran untuk melewati rintangan, bukan dengan melawan arus, tetapi dengan mengikuti aliran dengan bijaksana. Waktu terasa berjalan sangat lambat di tepi sungai itu. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan cahaya keemasan yang memantul di permukaan air. Aruna masih duduk di tempat yang sama, membiarkan suara sungai mengisi pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap tempat yang ia datangi memberikan pelajaran yang berbeda. Hutan mengajarkannya tentang ketenangan langkah, sementara sungai mengajarkannya tentang irama perjalanan. Ia merasa perjalanan menuju puncak dunia bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan memahami dirinya sendiri. Saat senja mulai turun, Aruna berdiri dan menatap aliran sungai yang terus bergerak tanpa henti. Ia merasakan perasaan syukur yang lembut, seolah sungai telah menerima kehadirannya sebagai tamu yang dipersilakan belajar. Ia menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya, merasakan dingin yang menenangkan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk mengingat pelajaran dari sungai itu, bahwa tidak semua tujuan harus dicapai dengan cepat, dan bahwa keindahan sering ditemukan dalam perjalanan yang dijalani dengan sabar. Ketika Aruna meninggalkan sungai dan berjalan kembali menuju desa, langit senja kembali memancarkan warna-warna lembut yang menenangkan. Ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang besar, meskipun ia belum tahu bentuknya. Langkahnya kini lebih mantap, napasnya lebih tenang, dan hatinya terasa lebih luas.
Ia menyadari bahwa perjalanan yang sedang ia jalani perlahan membentuk dirinya menjadi seseorang yang siap menghadapi misteri yang menunggunya di puncak dunia, tempat di mana keheningan dipercaya mampu berbicara langsung kepada hati manusia. Sepulang dari sungai yang menyanyikan lagu rahasia, Aruna merasakan perubahan halus dalam dirinya. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya, namun tidurnya dipenuhi mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat hamparan bunga yang luas tanpa batas, warna-warnanya berkilau lembut seperti cahaya bintang yang jatuh ke bumi. Dalam mimpi itu, angin berhembus pelan membawa aroma yang menenangkan, dan suara yang samar terdengar memanggilnya untuk datang lebih dekat. Ketika Aruna terbangun, perasaan damai dari mimpi itu masih tertinggal, seolah mimpi tersebut bukan sekadar bunga tidur, melainkan undangan untuk melanjutkan perjalanan. Pagi itu, kabut turun tipis dan matahari bersinar lembut di atas lembah laras. Aruna membantu nenek Nirmala seperti biasa, menyiangi tanaman dan menyiram kebun sayur di belakang rumah. Namun, pikirannya terus dipenuhi bayangan padang bunga yang ia lihat dalam mimpinya. Saat ia selesai bekerja, angin bertiup membawa aroma yang sama seperti yang ia rasakan dalam mimpi. Aroma itu lembut, sedikit manis, dan menenangkan. Aruna menutup mata sejenak, lalu menyadari bahwa arah angin mengarah ke perbukitan di sisi utara desa, tempat yang jarang didatangi warga karena jalurnya panjang dan berliku. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Aruna memulai perjalanannya menuju perbukitan itu. Jalur yang ia lewati dipenuhi rerumputan tinggi yang bergoyang perlahan mengikuti angin. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat aroma bunga yang ia rasakan. Udara terasa lebih hangat, dan cahaya matahari tampak lebih lembut, seperti disaring oleh awan tipis. Aruna mulai merasakan ketenangan yang sama seperti saat ia berada di tepi sungai, namun kali ini ketenangan itu bercampur dengan perasaan haru yang sulit dijelaskan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Aruna akhirnya sampai di sebuah dataran luas yang terbentang di balik bukit. Ia terdiam ketika melihat hamparan bunga yang begitu luas hingga hampir menyentuh garis cakrawala. Bunga-bunga itu memiliki berbagai warna lembut, ungu pucat, kuning keemasan, biru langit, dan putih seperti kapas. Angin berhembus pelan, membuat bunga-bunga itu bergoyang serempak seperti ombak berwarna-warni. Pemandangan itu sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Aruna berjalan perlahan memasuki padang bunga, merasakan kelopak lembut menyentuh ujung jarinya. Saat ia melangkah lebih dalam, ia mendengar suara kepakan sayap kecil. Seekor burung mungil dengan bulu berwarna perak kebiruan hinggap di batang bunga di dekatnya. Burung itu tidak terlihat takut, justru menatap Aruna dengan mata kecil yang bersinar lembut. Aruna merasa seperti sedang bertemu dengan penjaga tempat itu, seperti halnya rusa putih yang ia temui di hutan. Burung kecil itu terbang rendah, berputar di sekitar Aruna sebelum hinggap kembali di bunga lain. Aruna memperhatikan bahwa burung itu sesekali mengambil kelopak bunga yang telah jatuh, lalu membawanya terbang sebentar sebelum melepaskannya kembali ke tanah. Gerakan itu tampak sederhana, namun terasa memiliki makna yang dalam. Aruna merasakan perasaan hangat yang perlahan muncul, seperti seseorang sedang mengajaknya memahami sesuatu tanpa perlu berbicara. Saat Aruna duduk di tengah padang bunga, angin berhembus lebih lembut dari sebelumnya. Ia merasakan kenangan-kenangan kecil dari masa lalunya muncul perlahan dalam pikirannya. Tawa bersama neneknya, hari-hari bermain di ladang, dan momen-momen sederhana yang pernah ia alami. Kenangan itu muncul tanpa membawa kesedihan, melainkan rasa syukur yang menenangkan. Dalam momen itu, Aruna menyadari bahwa padang bunga ini adalah tempat di mana kenangan manusia dapat beristirahat dengan damai, tanpa rasa penyesalan atau beban.
Burung kecil itu kembali terbang mengelilinginya, lalu hinggap di tanah tepat di depan Aruna. Aruna merasakan bahwa burung itu sedang menunjukkan bahwa kenangan bukanlah sesuatu yang harus dibawa sebagai beban, melainkan sesuatu yang dapat disimpan dengan penuh kelembutan. Ia mulai memahami bahwa untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak dunia, ia harus belajar melepaskan kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin tersimpan dalam hatinya. Waktu terasa berhenti di padang bunga itu. Matahari mulai bergerak perlahan menuju barat, menciptakan cahaya keemasan yang membuat bunga-bunga tampak berkilau seperti permata. Aruna berdiri dan memandang hamparan bunga yang bergoyang tenang. Ia merasakan hatinya menjadi lebih ringan, seolah sebagian beban yang tidak ia sadari sebelumnya telah menghilang. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan angin membawa aroma bunga memenuhi pikirannya. Ketika Aruna akhirnya meninggalkan padang bunga, burung kecil itu terbang mengikutinya sebentar sebelum kembali ke hamparan bunga yang luas. Aruna berjalan menuruni bukit dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa setiap tempat yang ia kunjungi adalah bagian dari perjalanan yang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa perjalanan menuju puncak dunia bukan hanya tentang menemukan tempat yang jauh, tetapi juga tentang belajar merawat kenangan, melepaskan kekhawatiran, dan membuka hati untuk mendengarkan keheningan yang semakin dekat memanggilnya. Perjalanan pulang dari padang bunga membawa Aruna pada kesadaran baru yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Langit sore itu berwarna keemasan, dan angin berhembus dengan kelembutan yang terasa seperti ucapan selamat jalan dari hamparan bunga yang ia tinggalkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih mantap, namun bersamaan dengan itu, ia mulai merasakan bahwa perjalanan yang sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Di kejauhan, puncak gunung yang selama ini hanya ia pandangi dari desa tampak sedikit lebih jelas, meskipun tetap diselimuti kabut tipis yang berputar pelan di sekitarnya. Malam itu, Aruna kembali duduk di beranda rumah bersama Nenek Nirmala. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bintang-bintang bersinar lebih terang. Tanpa memandang Aruna, Nenek Nirmala berkata pelan bahwa setiap perjalanan memiliki titik di mana seseorang harus memutuskan untuk melangkah lebih jauh, meskipun jalan di depannya tidak terlihat jelas. Kata-kata itu membuat Aruna menatap gunung di kejauhan. Ia merasakan sesuatu di dalam hatinya bergetar, seperti panggilan yang kini terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Keesokan paginya, kabut turun sangat tebal, jauh lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Desa Lembah Laras hampir sepenuhnya tertutup putih, dan suara-suara pagi terdengar sangat jauh. Aruna bangun dengan perasaan yang tidak biasa, seolah ia telah menunggu hari itu tanpa menyadarinya. Setelah membantu Nenek Nirmala menyelesaikan pekerjaan pagi, ia berdiri di depan rumah dengan ransel kecil yang berisi bekal sederhana. Neneknya tidak bertanya kemana ia akan pergi, hanya memberikan senyum hangat dan mengusap lembut kepala Aruna, seolah memberikan restu tanpa perlu kata-kata. Aruna memulai perjalanannya menuju gunung berkabut yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Jalur yang ia lalui semakin menanjak, melewati lereng-lereng berbatu yang dipenuhi lumut lembab. Kabut di sekitar gunung bergerak perlahan seperti awan yang turun ke bumi. Semakin tinggi ia mendaki, udara terasa semakin dingin dan sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara napasnya sendiri dan desiran angin yang terdengar seperti bisikan lembut yang menemaninya. Perjalanan itu terasa jauh lebih berat daripada perjalanan sebelumnya. Tanah menjadi licin, batu-batu terasa tajam, dan kabut semakin tebal hingga jarak pandangnya hanya beberapa langkah. Aruna beberapa kali berhenti untuk mengatur napasnya, merasakan kelelahan yang mulai menyelimuti tubuhnya.
Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat pelajaran dari hutan, sungai, dan padang bunga. Ia mengingat bahwa setiap perjalanan membutuhkan ketenangan, kesabaran, dan keberanian untuk melangkah meskipun jalannya tidak pasti. Saat Aruna mencapai lereng yang lebih tinggi, kabut tiba-tiba bergerak lebih cepat, berputar seperti tirai putih yang tersibak perlahan. Dari balik kabut itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di hadapannya tampak susunan awan yang membentuk jalur seperti tangga yang menjulur ke atas, menghilang di dalam kabut yang lebih tebal. Tangga itu tampak rapuh, seolah tersusun dari cahaya dan uap air, namun memancarkan kilau lembut yang menenangkan. Aruna berdiri terpaku, merasakan keraguan muncul di dalam dirinya. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Ia bertanya dalam hati apakah tangga itu nyata atau hanya ilusi yang diciptakan kabut. Angin berhembus lembut di sekitarnya, membawa perasaan hangat yang perlahan menenangkan pikirannya. Ia menutup mata sejenak, mengingat pesan rusa putih tentang melangkah dengan hati yang tenang, dan pelajaran sungai tentang mengikuti aliran tanpa rasa takut. Dengan napas yang perlahan menjadi lebih teratur, Aruna membuka mata dan melangkah mendekati tangga awan itu. Ketika ia menginjak anak tangga pertama, ia merasakan permukaan yang lembut namun kokoh, seperti berjalan di atas awan yang dipenuhi cahaya. Setiap langkah yang ia ambil membuat tangga itu memancarkan kilau halus, seolah menyambut kehadirannya. Ia menyadari bahwa tangga itu hanya muncul bagi mereka yang melangkah tanpa keraguan yang berlebihan. Aruna terus menaiki tangga awan itu, merasakan kabut mengelilinginya seperti pelukan lembut. Ia tidak dapat melihat apa yang ada di atas, namun ia merasakan keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap langkah terasa seperti ujian kecil yang mengajarkannya untuk mempercayai dirinya sendiri. Kelelahan yang ia rasakan perlahan tergantikan oleh ketenangan yang semakin dalam, seolah perjalanan itu sedang membersihkan keraguan yang selama ini tersembunyi di hatinya. Ketika Aruna menoleh ke bawah, ia melihat lembah tempat desanya berada tampak sangat jauh dan kecil. Ia menyadari bahwa ia telah melangkah lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Namun alih-alih merasa takut, ia justru merasakan kebanggaan yang lembut dan menenangkan. Ia menatap ke atas, ke arah kabut yang masih menutupi tujuan akhirnya, lalu melanjutkan langkahnya dengan hati yang lebih mantap. Dalam diamnya, ia merasakan bahwa perjalanan menuju puncak dunia kini semakin dekat, dan setiap langkah kecil yang ia ambil membawa dirinya menuju tempat di mana keheningan akan berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Tangga awan yang dinaiki Aruna terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Setiap langkah membawa dirinya semakin tinggi, menembus lapisan kabut yang semakin tebal dan sunyi. Udara di sekitarnya terasa ringan, hampir seperti tidak memiliki berat, dan suara dunia di bawahnya perlahan menghilang. Ia tidak lagi mendengar gemericik sungai, desiran ladang, ataupun suara burung desa. Yang tersisa hanyalah napasnya sendiri dan detak jantung yang terdengar semakin jelas, seolah menjadi irama yang menuntunnya terus melangkah. Kabut yang mengelilinginya perlahan mulai berubah. Warna putih pekat itu mulai memancarkan cahaya lembut kebiruan, seperti langit yang diselimuti cahaya bulan. Aruna merasakan hawa dingin menyentuh wajahnya, namun dingin itu tidak menusuk, justru terasa menenangkan. Ketika ia menaiki anak tangga terakhir, kakinya menyentuh permukaan tanah yang terasa halus dan dingin. Ia berdiri diam, menarik napas panjang, dan perlahan membuka pandangannya terhadap tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita legenda. Di hadapannya terbentang sebuah dataran luas yang tampak melayang di antara langit dan awan. Tanahnya dipenuhi rumput pendek berwarna perak yang berkilau halus ketika tertiup angin. Langit di atasnya tampak sangat dekat,
dipenuhi cahaya lembut yang tidak menyilaukan, seperti matahari yang bersinar tanpa panas. Aruna melangkah perlahan, merasakan keheningan yang begitu dalam hingga ia dapat merasakan detak jantungnya bergema di sekelilingnya. Di tengah dataran itu, Aruna melihat sebuah danau yang permukaannya begitu tenang hingga tampak seperti cermin raksasa. Airnya berwarna biru pucat, memantulkan langit dan awan dengan sangat jernih. Tidak ada riak, tidak ada gelombang, hanya permukaan air yang begitu damai. Aruna merasa langkahnya tertarik menuju danau itu, seolah danau tersebut memanggilnya dengan cara yang sangat halus dan penuh kesabaran. Ketika Aruna mendekati tepi danau, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua pikiran yang biasanya berputar dalam benaknya perlahan menghilang. Ia duduk di tepi danau, memandang bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan air. Namun pantulan itu terasa berbeda. Ia melihat dirinya bukan hanya sebagai anak kecil dari desa, melainkan sebagai seseorang yang telah melewati perjalanan panjang, penuh pelajaran, dan keberanian. Dalam keheningan itu, Aruna mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak mendengar suara, tetapi ia merasakan perasaan yang mengalir lembut dalam hatinya. Perasaan itu seperti bisikan yang tidak menggunakan kata-kata. Ia merasakan ketenangan, penerimaan, dan keberanian yang bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa keheningan di tempat itu benar-benar hidup, berbicara melalui perasaan yang jernih dan menenangkan. Aruna memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan yang mengelilinginya. Dalam keheningan itu, ia merasakan semua pelajaran dari perjalanan yang telah ia lalui kembali hadir dalam ingatannya. Ia teringat rusa putih yang mengajarkannya melangkah dengan tenang, sungai yang mengajarkannya mengikuti aliran perjalanan, dan padang bunga yang mengajarkannya melepaskan kenangan dengan kelembutan. Semua pelajaran itu terasa menyatu, membentuk pemahaman yang utuh dalam dirinya. Tiba-tiba, angin lembut berhembus melintasi permukaan danau, menciptakan riak kecil yang bergerak perlahan menuju tepi. Riak itu memecah bayangan Aruna di permukaan air, lalu membentuk pola yang menyerupai lingkaran cahaya. Dalam momen itu, Aruna merasakan sesuatu yang dalam, seolah hatinya sedang diajak memahami bahwa perjalanan yang ia lakukan bukan hanya untuk menemukan tempat ini, tetapi untuk menemukan ketenangan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Aruna membuka mata dan menatap permukaan danau yang kembali tenang. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya, perubahan yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Ia tidak lagi merasa ragu atau takut terhadap perjalanan yang telah ia tempuh. Ia menyadari bahwa puncak dunia bukan hanya tempat yang tinggi di antara awan, melainkan tempat di mana seseorang dapat mendengar suara hatinya sendiri dengan sangat jelas. Aruna berdiri perlahan di tepi danau, menatap cakrawala yang dipenuhi cahaya lembut. Ia tahu bahwa perjalanan fisiknya mungkin akan segera berakhir, tetapi perjalanan dalam hatinya baru saja dimulai. Dengan napas yang tenang dan langkah yang ringan, ia menyadari bahwa keheningan yang ia temukan di puncak dunia akan selalu tinggal bersamanya, menjadi cahaya yang menuntunnya ketika ia kembali ke dunia tempat ia berasal.